Oke guys, back with me in another adventure dan pada video yang lainnya. Dan kali ini adalah episode kedua kita bersama dengan Bang Surya, salah satu reptiler ya, asal kota Pekanbaru. Dan dia baru beternak juga Bang ya, belajar ya. Oke, jadi kita pada video kali ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya di episode yang pertama, ini adalah segmen khusus mengenai iguana karena memang hobinya Bang Surya ini atau expertnya dia itu di iguana. Jadi ya penanganan iguana yang sakit atau yang bermasalah ya dialah yang mengetahui kiat-kiatnya atau cara-caranya untuk mengatasinya. Oke Bang Surya, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama Bang. Oke Bang. Yang pertama kita akan bahas seputar makanan Bang. Kira-kira makanan apa sih yang baik untuk iguana Bang? Yang baik tuh pastinya tuh kangkung Bang. Kangkung ya? Bagus banget, terus sawi pocoy. Oh pocoy itu bagus ya Bang? Bagus Bang, pocoy Bang. Oh iya, belum pernah coba sih pocoy. Iya, karena harganya juga lumayan kan, makanya kualitasnya bagus juga. Terus juga pepaya tuh. Kalau untuk seledri Bang? Bagus juga? Seledri boleh juga Bang, Seledri. boleh. Tapi dijadikan selingan aja Bang, jangan jadi makanan pokok dia gitu. Oh justru bukan jadi makanan pokok ya? Ya, jadikan cemilan dia aja gitu. Iya, Pokoknya hindari dua Bang. Yang pertama tuh bayam. Bayam tuh nggak boleh Bang. Kenapa bayam nggak boleh Bang? Coba Bisa jelaskan buat dulu. Bederson Bang, karena kalsiumnya tuh besar. Oh, kandungan kalsiumnya tinggi, teman-teman. Lalu yang kedua, Apokat. alpukat. Nah, kalau alpukat ini katanya itu pro kontra lah sama ini kan, cinta iguana katanya boleh, katanya nggak boleh gitu kan. Tapi menurut saya hindari aja kalau udah kayak gitu tuh kan. Kita ambil aman, masih banyak makanan lain yang bisa dimakannya gitu. Iya betul. Jadi maksudnya kan kalau yang tadi bayam itu kan karena kandungan kalsiumnya yang tinggi Bang ya. Kalau yang alpukat apa? Apa lemaknya gitu? Seratnya katanya Seratnya Bang, ya? terlalu banyak serat kata dia. Ya nggak bagus juga katanya. Serat memang bagus kan. Iya, Tapi cuma kalau terlalu banyak nggak bagus juga. oh justru kan alpukat ini terlalu tinggi seratnya juga nggak bagus Bang. Iya. Nah lalu kita ke pertanyaan yang kedua nih Bang. Nah, kita kan ada banyak nih Bang hobiis, apalagi pemula, ya kan? Karena saya pun jujur pemula juga di bidang reptil ini, terkhusus iguana. Nah, kira-kira Bang untuk pemula itu bagusnya ambil iguananya jenis apa gitu Bang? Karena kan kita kan sama-sama tahu nih bahwa setiap iguana itu karakternya beda-beda Bang. Iya. Kalau dari Abang sendiri gimana Bang? Kalau rekomen dari aku untuk pemula Bang, bagusnya ngambil albino Bang. Albino ya? Albino ya. Karena pemeliharaannya gampang, terus juga dia nggak jumpy gitu kan. Lebih enak lah, itu nggak dihandle bertahun-tahun pun albino masih aman ya Bang. Oh. Karakternya masih enak dia. Iya. Dikarenakan matanya yang rabun kan, jadi Iya, dia iya. nggak jumpy kan. Iya betul. Ya albino ya, meskipun harganya memang bisa dibilang lebih mahal Iya. Bang ya. Jadi kalau pemula mau cari aman, ambil albino aja. Ambil albino. Ambil albino. Untuk makan itu nggak susah itu Bang. Albino nggak susah Bang. Intinya kita kalau rajin jemur tadi lah gitu. Iya. Kalau rajin jemur sama kasih makannya rutin, dia albino oke aja, sama Oke kayak aja, iguana ya. kan. Oke, selanjutnya Bang, pertanyaan yang ketiga nih. Usia iguana siap dipelihara. Nah, itu usia berapa Bang? Kira-kira? Seharusnya usia di 2 bulan Bang udah pas dipelihara tuh Bang. Udah pas ya? Iya. Karena Itu- kalau kurang dari 2 bulan Bang, Eh. ada yang namanya tuh sudden death. Sudden Nah, tiba-tiba mati gitu. Iya. Karena kalau usia 2 bulan tuh fisiknya masih lemah gitu. Belum sekuat 2 bulan ke atas. Jadi kalau misalnya untuk para breeder kan bagus itu jual di usia 2 bulan ke atas sudah bisa dijual. Usia 2 Kalau bulan sebelum ke itu atas. jangan lah. Nah, Abang ada contoh nggak nih Bang yang usia 2 bulan? 2 bulan belum ada belum Bang. ada ya? Belum ada. Soalnya ini baru masuk musim bertelur kan. Iya. Jadi umur setahun, umur 6 bulan, 7 bulan ada. Oh. Ya. Contohnya kayak gini nih. Ada albino yang usianya 8 bulan. Albino 8 bulan. Nah, ini. Bisa dibilang ini udah juve lah Bang ya. Udah Bang. Udah juve ya. Dari 73 cm. 73 cm teman-teman. Jadi 73 cm itu ukurannya dari ujung kepala sampai ujung ekor. Oh, ini dia. Nah, ini video yang pada saat opening video kita episode pertama nih. Usia berapa nih, Bang? Itu usia udah di 8 bulan, Bang. 8 bulan ya. Nah, Udah jadi paling 8 aman bulan. dipelihara. Size-nya udah 75 cm. 75 cm ya. Ini udah aman banget dipelihara nih, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang hobiis ya, pecinta reptil ya, untuk keep iguana di usia 8 bulanan ini udah sangat-sangat aman. Udah rakus juga, udah makan apa aja, Bang ya? Udah Aman lah ya. aman. Itu karena karakternya yang enak kayak gini nih. Iya. Jadi bagus lah untuk pemula. Jadi Disarankan bagus banget. Sangat disarankan Iya. ya. Nah, itu kan tadi kita bahas usia iguana siap dipelihara. Yang berikutnya, poin yang keempat nih, Bang. Usia iguana siap bertelur usia iguana siap untuk bertelur gitu. Nah, itu di usia berapa gitu, Bang? Kalau aku biasanya di jantan itu usianya 1,5 tahun, Bang.
1,5 tahun. 1,5 tahun itu udah size 1 meteran udah bisa kawin. Betina Kadang dia jantan bang. Kadang dia di size 80 sampai 90 dia udah bisa kawin tuh, udah mau kawin dia udah birahi. Jantan. Ya jantan. Kalau betina aku di umur 2,5 tahun sampai 3 tahun lah. 3 tahun lah amalnya untuk betina. Amannya ya? Amannya untuk 3 tahun ya? Ya 3 tahun itu tuh udah di size 120 cm itu udah aman. Oh, Nah, hindari ke perkawinan dini gitu. Soalnya bisa bikin egg bending. egg bending. Egg bending bisa meninggal kan. Ya, Telurnya nggak keluar. betul. Bahaya banget ini egg bending ini teman-teman. Kita udah ibaratnya udah keluarkan effort bang ya untuk Iya, untuk beli kan. Untuk beli, untuk mengkawinkan. Iya, yang belum siap kita yang belum kawinkan siap gitu. kita kawinkan ya bahaya juga sih. Oke, mungkin berikutnya bang. Size berapa sih usia iguana yang pas untuk diternakkan? Kalau size ya untuk jantan diternakkan? ya. Untuk jantan tuh di 1 meteran udah pas itu bang. 1 meteran ya? 1 meteran udah pas. Itu dia udah matang banget tuh jantan itu. Dijamin telurnya fertil semua. Kalau betina di 120 cm udah pas. 120 cm. 120 cm Iya. berarti hampir-hampir sepanjang penggaris kayu yang di sekolah itu bang. Iya, 120 cm. Sekitar itu tolak ukurnya panjang 120 cm itu dari ujung kepala sampai ujung ekor. Ujung kepala ujung ekor bang. Itu biasanya udah menghasilkan 23 butir telur, 24. Minimal iguana tuh awal bertelur ya bang. Mengeluarkan 20 telur dia. 20 20 kurang lebih lah. Paling dikit. Kalau paling banyaknya dia bisa sampai 60 butir telur. Oke, yang berikutnya bang. Dari beberapa iguana nih yang kira-kira bang pelihara, kan abang udah pasti ada yang udah pernah keep yang red, yang mungkin yang blue, yang aku nggak tahu kan, nah, atau mungkin yang albino kayak gini. Dari berbagai jenis karakter ini bang, yang kira-kira berdasarkan pengalaman abang ya, yang mana yang karakternya jumpy gitu bang, dan kenapa abang bisa mengatakan demikian gitu? Kalau jumpy sih menurut aku blue sih bang. Blue ya? Blue ya, blue yang paling jumpy. Karakternya tuh memang setan tuh, blue tuh emang udah terkenal jumpy banget tuh bang. Di mana-mana emang terkenal jumpy banget blue. Karakternya emang parah banget tuh. Parah banget ya. Alasan yang kenapa tuh ya, kenapa? Memang bawaan dari dia gitu bang. Kita pun nggak tahu kenapa kan karakter blue tuh semuanya jumpy gitu tuh. Kalau dibilang normal ya normal gitu, tapi dia kuat mendominasi sama iguana lain gitu. Berarti memang karakter bawaan dia tuh memang Ya, jumpy galak-galak semua ya, mendominasi dia kalau Iya blue. iya. Blue ya. Kalau di albino justru berbanding terbalik bang ya. Dia malah lebih kalem ya. Albino lebih kalem dia. Iya iya iya. Lalu bang, untuk hobiis nih, mungkin banyak nih teman-teman yang belum tahu gitu. Nah, tips untuk merawat iguana tuh gimana aja bang gitu. Nah, merawat iguana tuh susah nggak sih bang? Itu yang pertama. Terus tips-tipsnya, kiat-kiatnya gimana sih gitu supaya kita tuh bisa keep iguana tuh dalam jangka waktu yang lama gitu bang. Nah, kan iguana bang ini lama nih semua nih. Nah, gimana caranya bang? Kok bisa? Gitu? Jadi teman-teman, iguana nih reptil yang paling gampang dipelihara. Oh, paling gampang. Paling gampang dibandingkan sama ular, biawak itu paling gampang iguana. Karena cocok banget tuh pemula tuh emang iguana. Kalau untuk main reptil ya. Iya iya. Untuk pemeliharaannya tuh kayak tiap hari rutin dijemur. Iya. Agak 3 hari sekali tuh direndam tuh wajib banget tuh. Biar pup dia keluar kalau sambil rendam kan. Iya. Dijemur juga wajib. Jemur itu fungsinya tuh biar dia bisa mencerna makanannya. Oh, dia butuh cahaya matahari untuk Butuh mencerna cahaya ya? matahari, butuh panas dia untuk mencerna makanannya. Reptil ini kan hewan berdarah dingin kan. Iya, Jadi betul, dia Bang. butuh matahari. Iya iya iya. Untuk meningkatkan nafsu makan dia juga butuh matahari dia. Iya iya. Jadi Pokoknya gitu. itulah reptil paling gampang lah pemeliharaannya bang. Paling gampang ya. Paling gampang. Nah itu teman-teman, jadi memang kalau memelihara iguana ini memang harus rutin lah dijemur gitu bang. Iya. Ya, bisa dibilang ya harus kalau bisa tiap hari gitu kan bang. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya sih durasi untuk menjemurnya itu kalau dari saya bang ya, nggak tahu ya kalau kita ini kan yang indoor ya kan, kadang-kadang indoor kan, kadang-kadang di keluar untuk jemur ya. Kalau saya itu di 40 menitan sampai 1 jam sih bang. Kira-kira itu benar gak sih bang? Coba ditanggapi bang. Tergantung size juga bang. Gantung size ya. Kalau size-nya udah ini kan baby itu dari 30 sampai 50 cm itu 15 menit aja udah cukup. Oh, kalau Jemur baby? dia, ya baby udah cukup. Kalau udah 50 ke atas tuh udah setengah jam udah pas lah. Kalau yang ini nih, yang di belakang. Kalau yang ini nih aku jemurnya karena ini outdoor semua bang. Iya. Nah, jadi biasanya dia normalnya di 30 menit udah pas lah. Iya saya ini 40 menit bang. 40 menit kan memang di bener-bener terik matahari. Itu kan nanti kan mangap tuh mulutnya buka kan. Nah Iya. setelah mulutnya buka mangap lama kan baru saya Itu dia angkat ngeluarin gitu. uapnya tuh bang, karena terlalu panas. Oh iya. Ngebantu dia juga. Oke, kita ke poin yang berikutnya bang. Cara menetaskan telur iguana bang. Nah iguana ini kan pasti ada
masanya kan kita yang hobiis atau mungkin kita yang peternak itu kan mau menjodohkan gitu kan untuk akhirnya nanti mendapatkan anakannya gitu kan. Nah, cara-cara untuk beternak iguana ini gimana sih bang? Apa aja sih yang harus kita siapkan bang? Untuk inkubasi sederhana ya teman-teman. Saya pakai ini nih, styrofoam, box styrofoam. Oh ini dia teman-teman, box styrofoam. Pakai box styrofoam. Isinya tuh ada perlit. Kalian bisa pakai perlit, bisa pakai pasir pantai itu, pasir bangunan bisa. Terus bisa pakai permikulit juga bisa. Nah, kalau saya lebih milih pakai perlit karena tahun ke tahun pakai perlit terus, aman. Karena atau karena tingkat keberhasilannya juga bang pakai perlit. Karena abang memutuskan pakai perlit. Iya, betul juga bang. Menurut saya, di saya perlit ini memang 100% di saya gitu. Pernah coba pakai pasir, ada juga beberapa yang gagal gitu. Pakai permikulit ada juga beberapa yang gagal. Jadi di perlit ini 100% lah. 100% lah ya. Kuat dia menjaga suhunya. Iya. Kalau untuk suhu sendiri bang di iguana itu berapa sih bang? Untuk telurnya ya? Iya, untuk inkubasinya ya? Benar bang. Oh ya, kalau untuk inkubasi kadang beberapa breeder tuh beda-beda bang. Kalau aku di 28 sampai 30 udah pas. Ada juga yang bilang dari 27 sampai 29 gitu. Kalau aku di 28 sampai 30 suhu udah pas lah. Iya. Intinya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Iya. Kalau aku ngikut suhu ruangannya teman-teman, karena nggak pakai mesin kita kan. Iya, betul. Kita pakai ini aja, pakai suhu ruangan. Kalau pakai mesin tuh resikonya lumayan besar juga. Iya. Nah ini kita masuk ke segmen yang terakhir nih bang. Nah, kadang-kadang kan hobis itu kan katakanlah setelah dia berhasil menternakkan iguana, menjodohkan, menternakkan itu kan nanti kan kita akan keluar telur ya. Iya. Nah itu cara-cara perawatan telur itu seperti apa sih gitu? Nah, di iguana ini cara perawatan telurnya seperti apa, sama ciri-ciri telur yang berkualitas itu seperti apa gitu. Nah boleh kita buka aja nih bang? Boleh bang, boleh nih. Nah ini kita bisa lihat langsung ya. Kita liatin dulu yang telur yang nggak bagus ya. Telur nggak bagus ini disebut biasanya infertile. Infertile. Nah kayak gini aja nih biasanya nih inkubnya nih. Kasih box donat, kasih perlit, sama air gini nih. Contoh telur yang nggak bagus. Dia tuh berjamur teman-teman. Ya. Ini bisa. Terus juga tekstur di telurnya tuh beda dia gitu. Iya, ini juga kayak agar-agar gitu dia keras. Iya, ini juga kadang-kadang ada agak kenyal gitu bang. Iya, kenyal gitu dia. Keras itu dia nggak bagus. Iya, nggak keras ya. Tuh normalnya orang di senternya dulu tuh bang. Di senternya kan. Kalau misalnya ada kelihatan kayak cincin atau merah gitu tuh tandanya fertile. Tapi kalau nggak ada infertile. Nah itu tuh yang kalau infertile nggak wajib diinkub tuh. Mending jangan diinkub gitu daripada nular ke yang lainnya kan. Iya, berarti memang harus dipisah bang ya. Iya bang. Harus dipisah. Kalau yang bagus tuh kayak gini. Contoh telur yang bagus. Nih. Kayak gini teman-teman. Tuh, telurnya tuh bulat boleh bang. Bisa diambil. Boleh. Nah, telurnya tuh bulat gini teman-teman. Cangkang telurnya ini juga keras gitu. Padat gitu. Iya, padat ya. Padat dia. Iya, yang tadi yang berjamur tadi agak ini, agak leot gitu dia. Agak bagus dia. Gitu, kalau bagus dia padat gini. Ini kalau di center nih udah ada urat-urat merahnya nih, Bang. Oh, apa namanya? Fertil ya? Kalau fertil ya. Embrionya. Udah berkembang. Betul. Tuh kalau ciri-ciri telur bagus yang bagus. Nah, ini saya yang unik nih, saya lihat nih Abang di tempat Abang ini inkubasi yang alami ini, saya lihat ada air gitu. Iya, di sini. Nah, lihat. Nah, ini fungsi air ini apa nih Bang? Coba bisa dijelaskan Bang sama teman-teman tuh hobis yang pengen tahu mungkin. Kalau kelembapan di iguana nih aku biasa ngasih di 85 sampai 100% Bang. Oke. Kelembapan. Oke. Karena memang di aku berhasilnya kayak gitu ya. Kadang ada yang ngasih di 60 sampai 80, kalau aku sampai 100%. Lebih banyak air gitu kan. Iya. Jadi fungsi ini biar menjaga kelembapan dia Bang. Dan menaikkan kelembapan dia juga. Oke, menjaga kelembaban suhu di dalam inkubatornya tadi ya. Ini air biasa aja nih. Air biasa ya, nggak ada racikan khusus ya teman-teman ya. Nggak ada baca-baca dukun. Nggak ada baca-baca dukun, nggak ada. Air biasa aja, air dari keran gitu. Berarti saya ada dengar juga di Bang. Katanya kalau kadang kan telur itu yang fertil itu kan ada masanya dia agak ini Bang ya, agak leot gitu kan Bang, agak nyusut gitu. Iya. Nah, itu air ini pengaruh Bang? Pengaruh Bang, pengaruh. Ya? Itu tuh kalau dia agak penyot gitu Bang, biasanya tuh kekurangan kelembapan, kekurangan air. Jadi tambahin airnya. Oh, jadi memang karena kurang lembab tadi, makanya fungsi air ini berperan di situ yang untuk kelembabannya. Menambahkan air dia jadi lebih padat gitu dia. Iya. Lembab. Nah, ini masa inkubasi iguana ini Bang, dari telur ini sampai dia menetas itu berapa lama sih Bang kalau pengalaman Abang?
Kalau dari dia kawin bang, kawin sampai dia bertelur itu 2 bulan bang. Kawin sampai bertelur. Oh, Dua bulan. dalam perut 2 bulan. Dalam 2 bulan. Oke. Sampai dia bertelur. Oke. Masa inkubasi itu 3 bulan. Oh, di dalam ini nih? Iya, 3 kurang bulan. lebih 90 hari lah. 90 hari ya. 85 sampai 90 hari inkubasinya. Oh, 2 bulanan juga ya. Jika kalau udah 90 hari itu masih ada yang belum menetas tuh nggak apa-apa tuh di cutting tuh bang. Oh, dibantu. Iya, dibantu dia netas ya. Ya. Biasanya kawan-kawannya udah keluar yang lain tuh ada beberapa yang nggak keluar, kita Iya. boleh bantu cutting. Seleksi alam ya jatuhnya Bang ya. Kita boleh bantu cutting, kita bantu dia. Iya, Kalau iya, nggak iya. tuh bisa mati tuh bang. Kalau nggak kita bantu, dia nggak kuat untuk merobek cangkangnya. Oh, ada masanya juga dia nggak kuat ya Bang ya? Ada bang. Oh. Di iguana nih bang, nggak iguana aja ya, di reptil semuanya ada bang. Kalau dia mau menetas kayak gini kan, Ah, di ujung mulut dia tuh kayak ada kuku gitu bang, kecil. ya. Untuk merobek cangkangnya itu tuh. Nah. Itu sampai shading pertama nanti baru kukunya itu hilang. Kayak kecil dan nggak kelihatan lah Iya, pokoknya iya. gitu. Itulah fungsi dia untuk merobek cangkang itu. Di ular juga ada kayak gitu, di iguana juga ada kayak gitu. Ini yang albinonya teman-teman, sehat ya. Kalau ini nggak pernah handle sama sekali, ini Iya. nggak. Makanya saya punya albino Bang di rumah. Itu saya handle memang. Kayak dia memang terbiasa lah dengan tangan gitu kan. Jadi anteng aja gitu. Kalau ini kayaknya lasak kali gitu. Ya, ini dari lahir nggak pernah di handle. Nggak pernah di-handle. Nggak pernah di handle. Nah ini saran dari pemula tuh kayak ini bagusnya nih. Nggak pernah di handle, dia karakternya tetap enak dia. Coba kalau green atau red itu nggak pernah di handle selama dia lahir sampai Iya. sebesar ini, Iya. pasti jumpy tuh bang. Pasti jumpy ya? Pasti jumpy, pasti dia lari-larian nih. Contoh kayak gini nih. Iya, iya. Nih, for sale nih ayo, gas aja. Sel. Gas. Nanti kita cantumkan nomor WA-nya Ya, ya. nomor WA sama Instagram Bang Surya nanti ada kita cantumkan di kolom deskripsi. Kalau mau beli-beli boleh. Harga standar juga. Harga standar lah di Bang Surya. Daerah Pekanbaru, Sumatera bisa. Kirim-kirim ke Jawa juga bisa. Iya benar. Oke teman-teman, nggak terasa udah 16 menit ya, 16 menit lebih mungkin ya video ini ya. Pembahasan saya bersama dengan Bang Surya ya, hobiis dan reptiler asal kota Pekanbaru ya. Jadi mungkin bagi teman-teman nanti yang mungkin mau nanya-nanya lebih lanjut sama Bang Surya bisa Bang ya? Bisa bang, boleh Di bang. Langsung aja ke DM. Instagram kita. Ya, DM Instagram. Baru Exopets. Ya, nanti kita lampirkan juga di kolom Untuk deskripsi. edukasi, bisa tanya-tanya perawatannya gimana ya, boleh. bahkan beli juga boleh juga Boleh, sama Bang boleh ya. banget. Boleh banget ya. Nah, jadi Bang Surya ini sekalian mau jual juga teman-teman. Mungkin saya setelah ini mungkin akan beli nih Bang. Kayaknya saya Siap. agak teracun juga nih dengan iguananya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video episode yang kedua ya bersama saya ya dengan Bang Surya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.